Supreme Martial God Technique. Bab 826-830. Bab 826 teratas dalam daftar keseluruhan, Manajer Umum Li Ziyuan. Rangkaian tindakan ini mulus dan mengalir, dan hanya terjadi dalam sekejap mata. Pemukulan itu membuat semua orang gemetar. Bukankah Sing Mantian dipukuli terlalu parah? Bahkan gigi depannya pun copot. Pada saat ini, keraguan mereka sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Wu Yun tidak masuk karena pengkhianatannya, dia mengandalkan kekuatannya. Hanya saja Anda berpikir Anda telah membiarkan diri Anda pergi. Meskipun Wu Yun memilih cara yang tampaknya mulus untuk mengalahkan musuh, itu sebenarnya karena dia memiliki pengalaman bertempur yang melimpah dan tahu cara mengalahkan lawannya dengan cara tercepat dan termudah. Bahkan jika dia menghadapi baja keras, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Sing Mantian. Tapi itu akan terlalu melelahkan, dan Anda bisa menang dengan mudah, jadi mengapa tidak? Sing Mantian berada dalam kebingungan total saat ini, dan dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Dia mengira aura pelindung tubuhnya bisa bekerja, tapi dia tidak tahu kalau itu tidak berpengaruh sama sekali. Yang paling membingungkannya adalah energi spiritual panas yang tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya, hampir membakar organ dalamnya. Namun, bukan ini yang seharusnya dia pikirkan saat ini. Karena Wu Yun menginjak dadanya dan menanyainya. Di sisi lain, Yu Bucheng juga baru saja bereaksi. Melihat kilatan petir tadi, dalam sekejap mata, Wu Yun telah menginjak langit yang penuh bintang. Tiba-tiba aku panik. Dia tidak pernah menyangka dengan kekuatan Sing Mantian, Wu Yun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kekuatan Sing Mantian dan dia hampir sama, Wu Yun bisa mengalahkan Sing Mantian dengan begitu mudah, jadi dia juga bisa mengalahkannya dengan mudah. Tepat ketika dia ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Dengarkan saja Sing Mantian, yang diinjak oleh Wu Yun, berkata dengan kesakitan dan marah, Yu Bucheng, apa yang kamu lakukan berdiri diam? Lakukanlah. Semua penonton juga menunggu apa yang akan dilakukan Yu Bucheng selanjutnya. Reaksi. Namun di depan semua orang, Yu Bucheng tidak mengambil tindakan. Ekspresi wajahnya tidak yakin. Yang lain mengira dia sedang memikirkan strategi bagaimana menghadapi Wu Yun. Namun nyatanya, dia hanya berjuang. Dari nasib Sing Mantian, dia sudah memikirkan nasibnya sendiri. Dia bingung antara apakah dia harus menderita cedera serius dan kalah bahagia, atau apakah dia harus berkompromi dan melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Yu Bucheng mengertakkan gigi, dia telah mengambil keputusan. Saya melihatnya melangkah menuju Wu Yun. Semua orang menantikannya, mengira Yu Bucheng akan menyerang Wu Yun. Langit berbintang di bawah kaki Wu Yun juga sangat gembira dan berkata, Yu Bucheng, aku ceroboh sekarang. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, kamu masih memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamku. Sebelum dia berkata-kata balas dendam, tiba-tiba terhenti. Karena barusan, Yu Bucheng langsung berlutut di depan Wu Yun. Lalu dia melemparkan pedang nebula ke samping. Berkata, Wu Yun, kita kalah, kita mundur. Tak heran, pada akhirnya Yu Bucheng tetap memilih berkompromi. Ia tak ingin berakhir seperti Sing Mantian yang diinjak. Bagaimanapun, Anda akan kehilangan muka, jadi sebaiknya Anda berlutut untuk menjaga diri Anda tetap aman. Dan tindakan Yu Bucheng benar-benar menimbulkan keributan di antara penonton. Butuh waktu lama untuk bereaksi. Saya pikir akan ada pertarungan besar antara keduanya melawan satu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua orang yang semula mereka anggap paling memenuhi syarat ini akan bersaing memperebutkan posisi teratas di peringkat keseluruhan. Yang satu langsung dibunuh, dan yang lainnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sing Mantian terluka parah, dan seteguk darah tua muncrat, hampir membuatnya marah sampai mati. Wu Yun juga sedikit terkejut, tanpa diduga, Yu Bucheng begitu ketakutan hingga berinisiatif memohon ampun.
Saya tidak menyangka kemenangan akan datang dengan mudah. Dia tersenyum dingin, berhenti memperhatikan mereka, berbalik, berjalan ke tengah platform kompetisi, dan melihat ke arah wasit. Berkata, umumkan hasilnya. Saat hasilnya diumumkan, penonton kembali terbangun dari keterkejutannya. Ledakan total. Wu Yun menjadi orang pertama dalam sejarah, dan saya khawatir dia akan menjadi satu-satunya orang yang memiliki satu orang di 3 teratas daftar keseluruhan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bahkan tidak akan bisa memahami bagaimana satu orang bisa mendapatkan 3 tempat teratas pada saat yang bersamaan. Kemudian, staf di luar lapangan mengirimkan buah bodi berusia 100 tahun dan 500 tahun serta bunga bodi 5 warna kepada Wu Yun. Pada saat yang sama, Sekte Naga Api Wu Yun telah memperoleh total 600 poin. Itu berubah dari kekuatan bintang 1 yang tidak diketahui menjadi kekuatan pelatihan bintang 5. Yu Qibao kembali menangis bahagia, dan menangis bahagia. Penonton bersorak dan berteriak sambil meneriakkan nama Wu Yun. Semua ini adalah perbuatan yang membuat zaman. Nama Wu Yun juga akan mengejutkan seluruh kota Fengyun. Pada saat ini, Long Xiao dari platform tinggi juga terbang turun dan mendarat di platform kompetisi. Wu Yundao berkata, sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk membawa Lin Zihan ke Akademi Tianlong? Long Xiao juga sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Dia mengangguk dan berkata, cukup, cukup. Semua orang berteriak lagi. Seperti yang diharapkan, Wu Yun akan menjadi satu-satunya yang memimpin orang lain untuk bergabung dengan kekuatan perantara bintang 5. Saat ini, nama Wu Yun bergema di seluruh arena. Selain itu, lagu ini akan segera terdengar di seluruh kota Fengyun. Sementara semua orang bersorak dan menikmati kejutan yang diberikan Wu Yun kepada mereka. Tiba-tiba, suara dingin dan nyaring terdengar dari belakang platform kompetisi. Diam, Wu Yun, keluar dari sini. Tiba-tiba, suara berisik itu berhenti tiba-tiba. Di panggung kompetisi, ekspresi Wu Yun dan Long Xiao berubah pada saat bersamaan dan mereka berbalik. Pengunjungnya jelas adalah Li Zicheng. Di belakangnya, diikuti seorang pria paruh baya berusia 50-an. Di belakang mereka berdua, ada juga sekelompok besar penjaga istana distrik. Namun yang paling mengejutkan adalah pria paruh baya di belakang Li Zicheng. Pria ini memiliki aura yang tenang dan langkah yang ringan, sekilas dia adalah pria yang kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Li Zicheng. Meski penampilannya tidak seperti monyet bermulut lancip, ia tetap kurus dan sekilas terlihat berbahaya. Wu Yun tidak mengalami fluktuasi besar, tetapi ketika Long Xiao melihat orang ini, dia tiba-tiba panik. Dia berkata pada dirinya sendiri, brengsek, kamu benar-benar memanggil orang ini ke sini. Siapa itu? Wu Yun bertanya dengan suara rendah. Seperti yang kubilang padamu, sepupu Li Zicheng, manajer umum Istana Pangeran Distrik, adalah Li Ziyuan. Li Ziyuan. Wu Yun menyetujui, berbalik menatap pengunjung itu. Dan banyak orang di luar pengadilan mengenali Li Ziyuan. Mereka semua berbisik, oh tidak, Li Zicheng sebenarnya memanggil sepupunya Li Ziyuan ke sini. Li Ziyuan ini adalah manajer umum Istana Pangeran Distrik. Selama pangeran di atas tidak peduli, dia memiliki kekuasaan yang besar di distrik Yanbei kami. Wu Yun mungkin ingin ini akan menderita. Saya pikir bukan hanya Wu Yun, saya khawatir bahkan Long Xiao pun akan menderita kali ini. Saat semua orang berbicara, hanya Li Zicheng dan Li Zicheng yang terlihat berjalan perlahan ke arahnya. Panggung kompetisi dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara yang dalam. Wu Yun, aku berjanji pada Long Xiao untuk tidak merepotkanmu selama kompetisi. Sekarang setelah kompetisi selesai, saatnya menyelesaikan masalah ini. Kamu mematahkan jariku dan membunuh wasitku. Bab 827 Konfrontasi. Wu Yun mendengus dingin dan mengabaikannya.
Apa yang akan terjadi tidak dapat dihindari. Namun Long Xiao segera membalas, Li Zicheng, masalah ini sudah diselesaikan. Jari-jarimu lumpuh karena kamu melanggar peraturan terlebih dahulu. Wasit mati karena dia pantas mendapatkannya. Apalagi yang harus kamu katakan? Long Xiao, kamu. Li Zicheng hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Li Ziyuan. Li Ziyuan maju selangkah, menatap ke arah Long Xiao, dan berkata, Long Xiao, ini bukan giliranmu untuk ikut campur dalam istana pangeran distrik. Ini aku, diam. Long Xiao hendak berbicara. Hanya untuk mendengar Li Ziyuan tiba-tiba memarahinya. Meskipun Long Xiao tidak marah, dia tidak melanjutkan bicaranya. Terlihat Long Xiao sedikit cemburu pada Li Ziyuan. Apakah kamu Wu Yun? Kudengar kamu memenangkan 3 besar dalam daftar keseluruhan. Li Ziyuan memandang Wu Yun dan bertanya. Jadi apa? Wu Yun berkata terus terang. Li Ziyuan tidak marah sama sekali. Dia merenung sejenak dan berkata, bagus sekali, saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah pemuda yang berbakat, tetapi Anda juga tahu bahwa Anda telah membuat marah sepupu saya. Terlepas dari apakah masalah ini benar atau tidak. Benar atau salah, kamu terang-terangan memprovokasi pengawas. Abaikan saja hukum kerajaan istana distrik kami, kamu tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Lalu apa yang kamu inginkan? Wu Yun tidak takut sama sekali. Hehe. Li Ziyuan tiba-tiba mencibir dan berkata, ini sangat sederhana. Selama kamu bersedia bergabung dengan istana pangeran distrik kami, ikuti perintahku, dan bersedia melayaniku di masa depan, aku tidak hanya tidak akan menahanmu. Bertanggung jawab atas apapun, saya juga akan memberi Anda perlakuan pelatihan terbaik di distrik Yanbei. Pada saat yang sama, saya jamin di masa depan, Anda akan memiliki masa depan yang cerah dan naik ke puncak. Sepupu, kenapa kamu diam? Aku sedang melakukan sesuatu, kenapa kamu menyela? Li Zicheng jelas dia tidak menyangka sepupunya akan melakukan hal seperti ini. Saat dia hendak bertanya, dia dimarahi oleh Li Ziyuan. Tempat yang semula sunyi tiba-tiba meledak lagi. Suara diskusi membuat satu sama lain kewalahan. Ya Tuhan, bahkan Li Ziyuan memberikan ranting zaitun kepada Wu Yun. Dia sebenarnya berinisiatif mengundang Wu Zhen untuk bergabung dengan rumah pangeran distrik. Ya Tuhan, keberuntungan Wu Yun sangat bagus. Aku sangat iri. Dan di panggung kompetisi, Long Xiao juga benar-benar tidak terduga. Dia hanya ingin mencegah kedatangan Li Zicheng, jadi dia menyelamatkan nyawa Du Fei sebagai tindakan pencegahan. Namun siapa sangka Li Ziyuan akan mengambil inisiatif untuk memperluas perdamaian. Saya harus mengatakan bahwa istana pangeran distrik lebih menarik daripada Akademi Tianlong mereka. Bahkan pasukan pelatihan tingkat tinggi itu mungkin tidak semenarik istana pangeran distrik. Dia panik, jika Wu Yun setuju untuk bergabung dengan istana pangeran distrik, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Untungnya, Wu Yun tidak mengecewakannya. Wu Yun berkata hampir tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu memikirkannya. Kamu ingin aku bekerja untukmu, tapi kamu belum memenuhi syarat. Kamu, bajingan, kamu pasti tidak tahu bagaimana menghargaiku. Wajah Li Ziyuan menjadi gelap dan dia meraung dengan marah. Dia pikir dia bertekad untuk menang, lagi pula, istana pangeran distrik mereka merekrut orang-orang langsung dari pasukan tingkat tinggi. Meskipun dia hanya seorang manajer umum, dia langsung merekrut orang-orang dari pasukan tingkat rendah, dia sudah meletakkan posisinya tanpa batas, dan dia langsung ditolak tanpa berpikir panjang. Orang-orang yang berdiskusi di antara penonton kembali menahan nafas, mereka tahu ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini. Sekarang adalah konfrontasi antara Wu Yun dan Long Xiao, serta Li Ziyuan dan Li Zicheng. Tapi kemungkinan besar itu akan berubah menjadi pertandingan antara Akademi Tianlong dan Istana Pangeran Distrik. Melihat sepupunya marah,
Li Zicheng pun berteriak dengan marah, "Sepupu, jangan bicara omong kosong dengan anak ini, bunuh saja dia." Mata Li Ziyuan sedikit berkedut dan berkata, "Wu Yun, aku menghargaimu dan memberimu yang terakhir kesempatan. Jika tidak peduli seberapa keras kepala kamu, hanya karena kamu mengabaikan otoritas supervisor, aku akan cukup untuk menghukum kamu. Jangan berpikir bahwa Long Xiao dapat melindungimu. Dia bukan siapa-siapa di hadapanku. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Saya mengerti, Anda tidak layak." Wu Yun masih tidak ragu-ragu. Wajah Li Ziyuan menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Dia berkata, "Kemarilah, jatuhkan orang ini." Dalam sekejap, ratusan penjaga yang mengikuti mereka mengerumuni. "Berhenti." Pada saat ini, auman naga terdengar. "Long Xiao, jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankan kamu untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Kamu tidak bisa mengurusnya, begitu pula Akademi Tianlongmu." Li Ziyuan mengancam. Long Xiao tidak berniat mundur. Dia berkata ke arah kejauhan, "Bawa aku ke atas." "Apa? Apa yang terjadi? Siapa yang akan dibicarakan oleh Long Xiao?" Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu kebingungan. Li Ziyuan juga sedikit terkejut, dan tanpa sadar melihat ke belakang, berpikir bahwa ada orang hebat yang datang ke Akademi Tianlong mereka. Meskipun dia tidak takut pada siapapun dari Akademi Tianlong. Namun jika dia benar-benar berselisih dengan Akademi Tianlong karena masalah ini, tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada Pangeran Distrik. Namun sedikit kepanikan melintas di wajah Li Zicheng. Meskipun dia belum melihat orangnya, dia mungkin bisa menebaknya. Ketika mayat Li Qing ditemukan, dia mengirim orang untuk mencari keberadaan Du Fei. Namun pencarian tidak membuahkan hasil, dan mereka mengira Du Fei telah dipotong-potong oleh binatang buas. Sekarang sepertinya dia dibawa pergi oleh Long Xiao. Benar saja, sesaat kemudian, Du Fei diangkat. Ketika semua orang yang menonton pertempuran melihat Du Fei, mereka semua terkejut, untuk apa Long Xiao membawanya ke sini. Li Ziyuan juga terkejut dan berkata, "Long Xiao, apa maksudmu dengan membawa orang yang tidak berguna?" Long Xiao tersenyum dingin dan berkata, "Ini, kamu harus bertanya pada sepupumu." Kemudian dia menatap Du Fei, matanya dingin, dan berkata, "Ceritakan semuanya." Saat ditahan oleh Long Xiao, Du Fei sudah ketakutan. Pada saat ini, dia dengan cepat menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah tersebut. Tentu saja, bagian tentang bagaimana Wu Yun menyakitinya dilewati, karena ingatan ini telah terhapus. Setelah Du Fei selesai berbicara, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari. Setelah berbisik, ternyata Li Zicheng dalang di balik semuanya. Dia tidak hanya secara terang-terangan melanggar aturan arena, tapi dia juga mengirim seseorang untuk membunuh Wu Yun secara diam-diam. Ini adalah kejahatan besar. Long Xiao mencibir, "Li Zicheng, aku tidak tahu apa yang dikatakan sepupumu kepadamu, tetapi sekarang masalahnya sudah sangat jelas. Sebagai manajer umum istana, kamu dapat memutuskan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Long Xiao sangat pintar." Dia mengucapkan kata-kata di hadapan publik dengan sangat serius, dan dia juga mengatakan kepada Li Ziyuan bahwa jika Anda ingin menunjukkan favoritisme, Anda juga harus mempertimbangkan tekanan opini publik. Begitu sampai ke telinga para pangeran di Istana Pangeran Distrik, terserah pada Anda bagaimana Anda bisa menjalaninya. Dan kata-kata, di hadapan publik, benar-benar menenangkan Li Ziyuan. Dia berbalik, menatap Li Zicheng, dan berkata, "Apakah yang dia katakan itu benar? Bukankah Anda sudah memberitahu saya bahwa anak ini melakukan apapun yang dia inginkan karena bakatnya dan dukungan dari Akademi Tianlong, dan dengan sengaja memprovokasi Yang Mulia?" Bab 828 Hukuman, Permusuhan, Akademi Tianlong. Li Zicheng panik, dia jelas tidak menyangka Long Xiao akan tetap memegang tangan seperti itu.
Dia memutar matanya, menatap Du Fei dengan marah, dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Kapan aku menyuruhmu membunuh orang?" Du Fei tidak berani mengangkat kepalanya. Ada orang di sini yang dia tidak bisa. Tidak mampu menyinggung perasaan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan pengawas, Du Fei akan mati, jadi aku akan melakukan perbuatan baik sebelum aku mati. Aku membencimu lebih dari aku membenci Wu Yun, karena semua muridku dibunuh olehmu. Kamu. Li Zicheng sangat marah dan hendak menyerang Du Fei. Long Xiao segera menghentikannya dan berkata, Manajer Li, pernahkah kamu melihatnya? Aku akan membunuhnya dan membungkamnya." Serangan Li Zicheng gagal, dan dia tahu dia benar-benar terekspos. Saya sudah panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, diskusi di antara penonton semakin nyaring. Beberapa orang bahkan berseru, "Bunuh Li Zicheng, bunuh Li Zicheng, kalau tidak, apa aturan kota Fengyun?" Di masa depan, tidakkah semua orang bisa mengabaikan hukum raja dan membunuh orang secara sembarangan? Suara ini masuk ke telinga Li Ziyuan, membuatnya marah. Li Zicheng juga kaget dan ketakutan. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Ziyuan, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Sepupu, dengarkan penjelasanku, aku. Kamu bajingan. Aku sudah membuatmu kehilangan muka." Li Ziyuan sangat marah. Sebuah telapak tangan mengenai Li Zicheng. Dalam sekejap, Li Zicheng meratap dan muntah darah. Dia terjatuh di platform kompetisi, dan semua meridian di tubuhnya hancur. Kemudian, Li Ziyuan menoleh dan menghadap semua orang yang hadir. Berkata, "Senjing, memang sepupu saya yang bersalah dalam masalah ini. Sekarang saya telah menghapuskan kultivasinya, saya dapat memberikan penjelasan kepada Anda. Saya akan mengatur agar supervisor baru segera datang. Masalah ini mari kita biarkan masalah ini pergi, tidak ada diskusi lebih lanjut." Meskipun masih ada diskusi sesekali, tidak ada yang berani berbicara lebih keras. Mata Wu Yun bergerak-gerak, orang ini Li Ziyuan benar-benar tahu cara menemukan langkah-langkahnya. Li Zichen pasti akan mati, tetapi Li Ziyuan sebenarnya menghancurkan kultivasinya terlebih dahulu dan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab, sulit untuk mengatakan apapun sekarang. Meski sempat lumpuh, namun nyawanya terselamatkan. Orang seperti ini tidak seharusnya hidup di dunia ini. Long Xiao, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Li Ziyuan berbalik dan berkata dengan dingin. "Tuan Li bijaksana, tidak apa-apa." Meskipun Long Xiao tahu bahwa karakter Li Ziyuan tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tapi dia tetap harus mengatakan apa yang ingin dia katakan. "Bagus sekali, bagus." Li Ziyuan tiba-tiba tersenyum dingin, memandang Wu Yun, dan kemudian ke Long Xiao. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada penjaga yang dibawanya, "Ayo pergi." Namun, ketika dia melewati Wu Yun dan Long Xiao, Wu Yun hanya mendengar suara yang kejam dan dingin. "Wu Yun, Long Xiao, aku mengingatmu. Aku akan membuatmu membayar dengan darah untuk balas dendam sepupuku. Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah kamu kembali ke Universitas Tianlong. Aku akan membuatmu mustahil untuk tetap tinggal di Tianlong College." Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan pergi dengan marah. Namun, hanya Wu Yun dan yang lainnya yang mendengar kalimat ini. Setelah Li Ziyuan pergi, Long Xiao dan Wu Yun saling berpandangan. Wu Yun tidak memiliki fluktuasi besar di hatinya. Tapi melihat wajah Long Xiao, kelihatannya tidak bagus, dan dia agak khawatir. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Guru Long, jangan khawatir, tentara akan datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap kita." Di tengah suara semua orang berbicara, Wu Yun dipimpin Yu Qibao dan Lin Zihan mengikuti Long Xiao dan meninggalkan arena kompetisi.
tiba di kediaman Long Xiao. Setelah beberapa diskusi, Long Xiao memutuskan untuk membiarkan Wu Yun dan Lin Zihan kembali untuk bersiap. Besok pagi, kita akan berangkat ke Akademi Tianlong. Yuchi Bao juga berhasil mendapatkan medali bintang 5 untuk Sekte Naga Api dengan bantuan Wu Yun. Mulai sekarang, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan akan menjadi apa Sekte Naga Api nantinya, tapi dia pasti akan menerima lebih banyak perhatian dari Pangeran Distrik, dan lebih banyak murid berbakat yang datang ke sini untuk mendaftar sekolah. Setelah sedikit berbenah, hari sudah larut malam. Larut malam, Wu Yun mengeluarkan 2 buah bodi dan bunga bodi 5 warna yang didapatnya dari arena kompetisi hari ini. Saya memegangnya di tangan saya dan melihatnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya mendengarnya, tapi ini pasti pertama kalinya saya melihatnya. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Tentakelnya dingin, dan kekuatan obat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan melayang di atasnya. Sekilas Anda dapat melihat bahwa ini sungguh luar biasa. Obat yang sangat ampuh. Jika diberikan kepada orang biasa, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Karena orang awam tidak bisa langsung melahap dan memurnikannya seperti Wu Yun. Mereka prihatin dengan bahan obat semacam ini yang tidak bisa dijadikan obat mujarab. Dibutuhkan orang yang kuat untuk membantu, dan hanya satu tipe yang dapat disempurnakan dalam satu waktu. Setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan bagi mereka untuk memurnikan buah bodi yang berusia seabad. Buah bodi berumur 500 tahun dan bunga bodi 5 warna membutuhkan waktu pemurnian yang lebih lama. Namun masalah ini bukanlah masalah bagi Wu Yun. Saat Wu Yun bersiap untuk menyempurnakannya, dia mendengar suara lonceng penciptaan ilahi datang dari dalam tubuhnya. Hah! Sebenarnya itu buah bodi dan bunga bodi 5 warna. Meski tidak bisa dilihat dengan mata dharma saya, di benua bumi ini di mana energi spiritual telah mengering, itu bisa dianggap sebagai harta karun setingkat pengobatan peri. Ya, anak itu memiliki beberapa kemampuan. Cepat, melahapnya dengan cepat. Bah, aku akan membunuhmu bajingan tua. Aku bisa memberitahumu sebelumnya, tinggalkan lebih banyak untukku. Apa yang akan aku hadapi selanjutnya adalah beberapa yang sangat berbahaya dan musuh yang kuat. Jika tingkat kultivasi saya tidak dapat ditingkatkan, saya akan dikalahkan oleh mereka. Oke, cepat telan, jangan tinggalkan jejak apapun. Wu Yun juga sangat tidak berdaya menghadapi jam ciptaan ilahi yang menempel di tubuhnya. Hanya bisa menghela nafas. Jika 2 buah bodi dan bunga bodi 5 warna ini ditelan oleh seseorang, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia seharusnya bisa naik ke tingkat ke-6 atau lebih apapun yang terjadi. Tapi setelah dipisahkan oleh lonceng penciptaan ilahi, tubuh suci abadi, dan bayangan dewa bela diri, saya tidak tahu seberapa banyak lagi yang bisa ditingkatkan. Terutama lonceng penciptaan ilahi ini, Wu Yun bahkan tidak tahu mengapa dia menyimpannya, bajingan tua ini. 1 telan. Sebelum fajar, Wu Yun akhirnya selesai melahapnya. Saya tidak tahu apakah kata-kata Wu Yun kemarin berpengaruh. Kali ini, jumlah yang dikonsumsi oleh Divine Bell of Creation jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Budidaya Wu Yun langsung melonjak ke tingkat ketiga, mencapai alam Tianwu tingkat keempat. Wu Yun diam-diam tersenyum. Jika metode ini berhasil, maka dia akan membuat lebih banyak kata-kata seperti ini untuk menipu tua ini. Tetapi setelah terobosan, Wu Yun mengatur nafasnya untuk beberapa saat agar stabil, dan kemudian menekan kultivasinya kembali ke alam Tianwu tingkat pertama. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Tianlong, dan Li Ziyuan mengancam akan memaksanya membayar dengan darah. Bahaya di sini tidak diketahui, jadi lebih baik jangan mengekspos semua kultivasi Anda. Keesokan paginya, Wu Yun mengajak Lin Zihan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yuchi Bao dan datang ke kediaman Long Xiao. Mereka bertiga bergegas ke Akademi Tianlong bersama-sama. Sebelum berangkat,
Yu Qibao menangis terseduh-seduh, entah kenapa hatinya terasa hampa. Mungkin karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat Wu Yun lagi dalam hidup ini. Bab 829 Universitas Tianlong, berubah. Orang seperti dia yang berubah menjadi naga saat menghadapi badai pasti akan bangkit dengan pesat dalam waktu dekat. Sekte Naga Api hanyalah sebuah langkah kecil dalam perjalanannya ke depan. Long Xiao melihat bahwa Wu Yun belum meningkatkan tingkat kultivasinya kali ini dan masih berada di alam Tianwu tingkat pertama. Agak mengejutkan, lagi pula di kompetisi sebelumnya, Wu Yun mampu meningkat 2 atau 3 level setelah menyelesaikan satu level. Seperti mengendarai roket. Masuk akal jika imbalan yang diperoleh kali ini lebih banyak dan lebih baik, dan tingkat kultivasi juga harus lebih ditingkatkan. Namun, itu hanya keraguan sesaat. Dia sudah tahu bahwa Wu Yun tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Saya tidak bertanya lagi. Akademi Tianlong terletak di punggung bukit bernama Gunung Tianlong di distrik Yanbei, jauh dari kota yang ramai. Nama perguruan tinggi ini juga diambil dari nama gunungnya. Namun pegunungan Tianlong ini juga cukup jauh dari kota Fengyun. Di bawah kepemimpinan Long Xiao, mereka tiba di kaki pegunungan Tianlong setelah 2 hari penuh trekking. Perjalanan 2 hari itu pun membuat Lin Zihan, seorang gadis kecil, menangis kesakitan. Panggil saja aku terlalu lelah. Pada akhirnya, dia berbaring tepat di punggung Wu Yun dan membiarkan Wu Yun menggendongnya ke depan. Wu Yun juga merasa tidak berdaya. Akhirnya sampai di kaki pegunungan Tianlong, saya akhirnya menghela nafas lega. Menurunkan Lin Zihan dan melihat ke atas, pegunungan Tianlong cukup megah. Seperti naga raksasa, ia merangkak di tanah dan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Di puncak pegunungan, terdapat energi spiritual yang melimpah, dan sepertinya tempat untuk membudidayakan makhluk abadi. Long Xiao mau tidak mau terlihat puas saat melihat ekspresi terharu Wu Yun. Menunjuk ke depan, dia berkata, ini adalah pegunungan Tianlong. Akademi Tianlong kami dibangun di gunung tertinggi. Apakah Anda melihat jalan batu biru di depan? Ini adalah jalan menuju Akademi Tianlong kami, semuanya dilapisi dengan batu spiritual. Itu dibangun. Wu Yun diam-diam berseru. Batu pemelihara roh, benda semacam ini lebih berharga daripada batu roh itu. Meski tidak sama dengan batu spiritual, namun dapat melepaskan energi spiritual di dalamnya. Namun seperti namanya, batu spiritual adalah batu yang menghasilkan batu spiritual. Di mana terdapat batu pemelihara roh, beberapa batu biasa di sekitarnya lambat laun akan dipupuk menjadi batu roh. Namun waktu yang dibutuhkan untuk hamil itu lama, mungkin ratusan tahun, atau mungkin puluhan ribu tahun. Ayo pergi. Ikuti aku mendaki gunung. Kata Long Xiao, lalu dia terbang dan mengikuti jalan batu biru. Wu Yun dan Lin Zihan juga segera mengikuti. Tiba di Akademi Tianlong. Saya melihat sekelompok bangunan menjulang tinggi di depan saya. Luas lantai tidak lagi bisa diukur secara visual. Hanya bisa dikatakan sangat besar, sangat besar. Akhirnya kembali ke Akademi Tianlong, Long Xiao tampak bersemangat. Wu Yun dan Lin Zihan juga penuh dengan ekspektasi dan rasa ingin tahu tentang lingkungan baru ini. Namun, yang membuat Lin Zihan penasaran adalah tempat ini. Yang dinantikan Wu Yun adalah harta karun Akademi Tianlong. Meskipun belum diketahui jenis harta karun apa yang dimiliki Akademi Tianlong, bagaimanapun juga, ini adalah salah satu dari 10 kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei, dan harta karun itu pasti tidak buruk. Saat memasuki akademi, beberapa murid melihat Long Xiao dan segera maju ke depan untuk menyambutnya. Namun, melihat wajah mereka, ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Sesuatu terjadi dengan akademi. Long Xiao bertanya. Para murid melihat ke belakang dan kemudian melihat ke arah Long Xiao. Menurunkan suaranya sedikit, dia berkata, Diakon Long, kamu tidak baik kepada kami di hari kerja, dan kami tidak bisa melakukan apapun untukmu.
Kami hanya bisa mengingatkanmu, tidak pernah. Long Xiao, kamu sangat berani. Mendongak, dia melihat seorang lelaki tua berbaju hijau berjalan ke arahnya dengan cepat dengan ekspresi marah di wajahnya dan sikap mengancam. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Long Xiao akan kembali hari ini dan sudah lama menunggu di sini. Mendengar suaranya, murid-murid ini segera menyingkir, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wu Yun menatap lelaki tua berbaju hijau itu, lalu menatap Long Xiao. Mau tak mau aku bertanya-tanya, mungkinkah Long Xiao punya dendam terhadap lelaki tua berbaju hijau itu? Long Xiao juga memasang ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, Elder Lin, apa yang kamu lakukan? Kamu bertanya dengan sengaja, tetapi sebagai seorang murid, kamu menyinggung manajer Li dari Istana Pangeran Distrik. Apakah menurutmu kami Akademi Tianlong akan membayarmu? Wu Yun saya tertegun sejenak, apakah orang-orang ini mendapat banyak informasi? Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Li Ziyuan ketika dia meninggalkan platform kompetisi, bahwa dia dan Long Xiao akan membayar hutang mereka dengan darah, dan akan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari Akademi Tianlong. Sepertinya Li Ziyuan itu sudah tiba lebih dulu. Meskipun Wu Yun sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia tidak menyangka perubahan akan terjadi begitu cepat. Pada saat ini, Long Xiao juga memasang ekspresi jelek di wajahnya dan berkata, Elder Lin, tolong dengarkan penjelasan saya, masalahnya adalah. Diam, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, dekan dan pejabat senior lainnya sedang menunggu di aula pertemuan. Kamu. Setelah mengatakan itu, Penatua Lin menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik, menatap Wu Yun, dan berkata, apakah kamu Wu Yun? Ya. Wu Yun menjawab dengan tenang. Kamu datang ke ruang pertemuan bersama Long Xiao. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Wu Yun dan Long Xiao saling berpandangan, keduanya tampak tidak senang. Long Xiao berkata, Wu Yun, ikuti aku ke ruang pertemuan nanti. Ingat, jangan katakan apapun. Aku akan mengurus apapun. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Zihan lagi dan berkata, Zihan, mereka aku tidak menyebutmu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Jangan terlibat. Aku akan mengatur agar seorang murid perempuan membawamu pergi nanti. Lin Zihan berkata dengan marah, tidak, Guru Long, aku ingin bersama kakak Wu Yun. Bersama. Wu Yun juga berkata dengan serius, Zihan, patuh. Jangan khawatir, dengan Guru Long di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Lin Zihan cemberut dan mengangguk tidak puas, oke, kalau begitu ingatlah untuk datang kepadaku. Setelah memasuki gerbang akademi, Long Xiao mengatur agar seorang murid perempuan untuk membawa Lin Zihan pergi. Kemudian keduanya langsung menuju ruang pertemuan kampus. Dalam perjalanan, Long Xiao secara singkat memperkenalkan Wu Yun kepada orang-orang yang akan dia hadapi nanti. Akademi Tianlong, dari atas ke bawah, terdiri dari dekan, 3 penatua, dan 5 diaken. Long Xiao adalah salah satu dari 5 diaken ini. Dari segi kekuasaan, dekan tidak ada duanya. Namun, jika ketiga sesepuh sepakat pada pendapat yang sama, dalam beberapa kasus, hak berbicara mereka bahkan bisa sama dengan hak dekan. Di aula pertemuan, orang-orang yang baru saja Long Xiao ajak bicara dengan Wu Yun semuanya ada di sana. Totalnya 8 orang. Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi serius dan menatap tajam saat mereka melihat Long Xiao dan Wu Yun memasuki ruang pertemuan. Wu Yun melihat sekilas. Yang duduk di kepala ruang pertemuan adalah dekan, Wu Shengling. Satu tingkat di bawah, ada 3 orang yang duduk di sana. Orang tua berbaju biru, Penatua Lin, juga termasuk di antara ketiga orang ini. Seharusnya ketiga tetua itulah yang disebutkan Long Xiao. Di tingkat selanjutnya ada 5 kursi, namun hanya 4 orang yang duduk di atasnya. Seharusnya Long Xiao dan 5 diaken lainnya.
Kursi kosong itu milik Long Xiao. Din, ketiga tetua, aku tidak tahu. Long Xiao ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya mendengar Lin tua berbaju hijau berteriak dengan marah. Brengsek, apa yang bisa kamu katakan? Berlutut. Bab 830 menekan maju selangkah demi selangkah. Mata Wu Yun bergerak-gerak, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Elder Lin, apa maksudmu? Katakan padaku dengan jelas jika ada yang ingin kau katakan. Nada bicara Long Xiao jelas jauh lebih kaku. Penatua Lin berkata, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Di bidang penilaian kota Fengyun, anak laki-laki di sebelah Anda menyinggung orang-orang di Istana Pangeran Distrik, tetapi Anda, karena anak ini, menyinggung Li Ziyuan, manajer dari Istana Pangeran Distrik. Meskipun para pangeran itu belum diperingatkan, begitu mereka diperingatkan dan mereka mengincar Akademi Tianlong kita, bisakah kamu, Long Xiao, mampu mengatasinya? Penatua Lin, namanya bukan anak laki-laki ini, namanya Wu Yun, dan dia pernahkah kamu mendengar tentang rekor di arena pertarungan round robin kota Fengyun? Untuk bakat yang begitu menjanjikan, apa yang bisa kulakukan jika aku menyinggung perasaannya, Li Ziyuan? Selain itu, sepupunya Li Zicheng adalah bersalah dalam masalah ini, jadi aku dibenarkan. Long Xiao berkata dengan dingin. Long Xiao, ada terlalu banyak kesalahan dalam apa yang kamu katakan. Penatua Lin perlahan duduk dan berkata, pertama-tama, ini kecil, kita semua telah mendengar tentang penampilan Wu Yun di arena kompetisi sepeda, tapi untuk sementara waktu. Beberapa untuk seseorang yang dipromosikan dari alam bela diri bumi tingkat pertama ke alam bela diri Tian tingkat pertama hanya dalam beberapa hari, menurut Anda apakah dia benar-benar mengandalkan bakatnya sendiri? Sudahkah Anda berkultivasi seperti anjing selama ini? Itu pasti karena dia menggunakan semacam metode rahasia atau menelan sesuatu. Apa alasan kemajuan pesat dalam kultivasi? Masa depan seperti apa yang akan ada di masa depan jika Anda begitu rakus akan jasa? Kedua, itu adalah benar bahwa Li Zicheng yang bersalah pada awalnya, tetapi Li Ziyuan secara pribadi memecatnya, yang merupakan penjelasan bagi Anda. Terlebih lagi, sekarang terlibat. Li Ziyuan lah yang datang. Siapa dia? Manajer rumah Pangeran Distrik. Di antara kamu, Long Xiao diblokir oleh Penatua Lin dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menghadap Dekan Wu Sengling, yang berada di posisi pertama, dan berkata, Din, Anda yang membuat keputusan. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Tetapi mengenai Wu Yun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika ada waktu, dia akan melakukannya bisa mengubah ular piton menjadi naga. Tetua. Tidak perlu memikirkannya. Jika Anda ingin melindungi diri sendiri sekarang, Anda hanya punya dua pilihan, mengusir mereka atau mengeksekusinya secara langsung. Saya. Baik. Penatua Lin siap berbicara panjang lebar lagi. Namun dia dimarahi oleh Wu Sengling. Elder Lin, ini belum terlalu serius. Dewan memanggil Long Xiao dan murid baru Wu Yun untuk datang ke sini hari ini untuk menanyakan apa yang terjadi. Mengapa kamu begitu bersemangat? Din, aku berhenti bicara. Penatua Lin tampak tidak puas, dan Wu Sengling memarahinya lagi. Berkata, Long Xiao, sekarang, tolong beritahu aku apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik makhluk bela diri itu, dan kerutannya sedikit mengendur. Sikap Wu Sengling benar-benar berbeda dengan sikap Penatua Lin. Dan Long Xiao juga menundukkan tangannya, lalu menceritakan semua yang terjadi hari itu. Mendengar ini, Wu Sengling juga mengerutkan kening dan berkata, jadi, kali ini, saya khawatir dia, Li Ziyuan, benar-benar tersinggung. Namun, sebelum semuanya benar-benar terjadi, dia tidak boleh berani menggunakan kekuatan distrik Istana Pangeran. Datang dan tangani kami. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Sengling berkata lagi. Oke,
Silakan mundur dulu dan bantu murid bernama Wu Yun ini mengatur asrama. Berhenti. Saat Long Xiao hendak membawa Wu Yun pergi, Penatua Lin berbicara lagi. Wajah Wu Yun tiba-tiba menegang, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Kali ini dia benar-benar marah. Bahkan ada sedikit keinginan untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena takut melibatkan Long Xiao, dia akan mengambil tindakan langsung terhadap Penatua Lin. Terlepas dari apakah Anda bisa mengalahkannya atau tidak, ini bukan masalah kekuatan kultivasi. Bahkan Wu Sengling tidak meminta pertanggungjawabannya, tapi dia tetap mengincarnya seperti ini. Sangat menjengkelkan. Dekan, kedua orang ini tidak bisa pergi. Saya, Lin Wubiao, meminta dekan untuk mengeluarkan mereka dari kampus dan tidak membiarkan ada faktor apapun yang mengancam keamanan kampus. Kali ini, bahkan Wu Sengling sedikit marah. Penatua Lin, seperti yang saya katakan. Masalah ini belum mencapai tingkat yang serius. Biarkan masalah ini berlalu dan diskusikan nanti. Penatua Lin tidak menyerah sama sekali karena kemarahan Wu Sengling, dan terus berkata dengan keras kepala, Din, demi masa depan kampus, aku mohon padamu untuk mengeluarkan dua orang ini dari akademi. Lin Wubiao, kataku, kita akan membahasnya nanti. Wu Sengling tiba-tiba berdiri dan melotot pada Penatua Lin Wubiao dan berkata. Saat ini, dua orang di sebelahnya tiba-tiba berdiri. Bersama dengan Lin Wubiao, mereka mengangkat tangan dan berkata, Dekan, demi masa depan perguruan tinggi, kami bertiga sepakat dan mohon agar Anda mengeluarkan dua orang ini dari perguruan tinggi. Kedua orang ini, seperti Lin Wubiao, adalah salah satu dari tiga tetua Universitas Tianlong. Penatua Meng, Meng Changgui, dan Penatua Luo, Luo Bo. Apakah kamu perlu mengonfrontasiku mengenai masalah ini? Ekspresi Wu Sengling membeku. Tentunya mereka tidak menyangka sikap ketiga orang tersebut terhadap masalah ini akan begitu konsisten. Ekspresi Long Xiao bahkan lebih buruk lagi. Mata Wu Yun bergerak-gerak dan dia menatap ketiga orang itu. Long Xiao memberitahunya dalam perjalanan ke sini. Di Akademi Tianlong, orang yang paling berkuasa adalah dekan. Namun jika ketiga sesepuh menyetujui rekomendasi tersebut dan bersama-sama merekomendasikannya, suara mereka akan setara dengan suara dekan. Namun Wu Yun tidak panik, tindakan ketiga orang ini hanya menimbulkan amarah di hatinya. Setiap gerak, perkataan, dan perbuatan ketiga orang ini saat ini terekam jelas di benak saya. Meski Wu Yun ingin mengumpat dengan keras, dia tetap menahannya karena Long Xiao. Saat ini, sebagai dekan Akademi Tianlong, dia menghadapi rekomendasi bersama dari ketiga tetua ini. Menekan kemarahan di dalam hatinya, dia berkata, tiga tetua, tidak perlu membahas masalah ini sampai titik ini, kan? Din, kami tidak ingin menggoyahkan yang mulia, tetapi jika Anda bersikeras untuk menyimpan ini dua orang, kami pasti tidak akan setuju. Lin Wubiao berkata lagi. Ketika Wu Sengling berada dalam dilema, keempat diaken di sebelahnya memandang Long Xiao dan Wu Yun yang berdiri di tengah aula pertemuan. Kemudian mereka berjalan bersama ke tengah ruang pertemuan. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan berkata, Dekan, Long Xiao adalah diaken dengan status terhormat di Universitas Tianlong. Jika dia dikeluarkan dari perguruan tinggi seperti ini, saya khawatir akan sulit meyakinkan publik. Sejak Long Xiao mengatakan bahwa Wu Yun memiliki bakat luar biasa dan peningkatan pesat dalam kultivasi, itu tidak oportunistik. Dan sikap Istana Pangeran Distrik tidak jelas sekarang, kita dapat memberi mereka waktu 3 bulan lagi. Dalam kompetisi penyisihan perguruan tinggi setelah bulan Maret, jika Wu Yun tidak dapat memberikan hasil untuk membuktikan dirinya, maka dia tidak akan mendengarkannya sampai saat itu. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pendapat ketiga tetua. Wu Senglingzeng tidak tahu bagaimana berdebat dengan Lin Wubiao dan yang lainnya, tetapi setelahnya mendengar kata-kata ini, alisnya tiba-tiba menjadi rileks. Berkata, perkataan Diakon Feng masuk akal.
Dalam hal ini, ketiga tetua, mari kita mundur selangkah dan memberi mereka waktu 3 bulan. Jika Wu Yun dapat mencapai hasil pada saat itu akan membuktikan bahwa visi Diakon Long benar. Untuk Agenius dan menyinggung General Manager Li patut dipertaruhkan. Jika, seperti yang Anda katakan, penampilannya di arena kompetisi sepeda hanya oportunistik, dan dia belum memenuhi persyaratan kami dalam 3 bulan, maka saya akan mendengarkan pendapat Anda. Berhenti ikut campur.